Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Inayah Wijaya Adenan dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 2019. Mungkin di sini saya akan mengulas film yang berjudulkan Contagion, guna untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Pancasila. Nah, mungkin di sini pertama kali saya akan membahas film dari Contagion. Nah, untuk Contagion sendiri ini merupakan film bergenre fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Steven Soderbergh. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris kawakan Hollywood. Nah, diantaranya ada Matt Damon, ada Kate Winslet, ada Lawrence Fishburne, ada Jennifer Ehle, ada Marion Cotillard, Jude Law, dan Gwyneth Paltrow. Nah, untuk film Contagion ini menceritakan nih mengenai penyakit misterius yang pertama kali muncul di Hong Kong dan kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Nah, kasus pertama dalam film ini ialah Beth Emhoff atau yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow yang pergi ke Hong Kong untuk urusan bisnis. Nah, selama perjalanannya di Hong Kong, ia melakukan banyak interaksi dengan orang-orang. Nah, hal ini nih yang menjadi awal penyebaran virus fiktif ini. Nah, adegan-adegan awal dalam Contagion Fade In pada benda-benda yang disentuh nih oleh Beth Emhoff mengisyaratkan penyebaran virus fiktif ini melalui droplet. Nah, kemudian secara cepat nih ya, virus fiktif ini itu menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Nah, virus fiktif ini membunuh setiap orang yang terinfeksi. Dinyatakan nih dalam film ini bahwa ada jutaan manusia telah meninggal dunia diakibatkan oleh virus ini. Tenaga medis, pemerintah masing-masing negara terdesak dengan keadaan ini. Tidak terkecuali WHO atau World Health Organization. Nah, kemudian para ahli epidemiologi dikerahkan untuk menganalisis virus misterius ini. Mereka para ahli menemukan beberapa rumusan mengenai gejala dengan cara penyebaran virus ini. Gejala tersebut diantaranya ada demam tinggi, batuk, kesulitan bernafas, sakit kepala, berkeringat, dan akhirnya kejang kemudian meninggal. Selain itu, cara penyebaran virus ini diketahui dengan cara droplet. Cara penyebaran ini ditemukan nih oleh Dr. Leonora yang diperankan oleh Marion Cotillard. Dia mengamati setiap rekaman CCTV di sebuah kasino di Hong Kong untuk menyelidiki Beth Emhoff, pasien kasus pertama MH1. Hal ini dilakukannya untuk mengetahui apa gitu yang dilakukan oleh Beth Emhoff dan menarik kesimpulan. Kemudian singkat cerita dari cerita virus fiktif ini tuh telah ditemukan gejala, cara penyebaran, tetapi tidak dengan vaksinnya. Nah, ketika para ilmuwan berikan solusi pencegahan dengan mempublikasikan hal ini ke publik, nah pihak pemerintah menolak gitu. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa publikasi ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, benar aja nih, ketika Alan Crumwhite atau yang diberikan oleh Jude Law, seorang jurnalis lepas membuat sebuah artikel di blog pribadinya, mengakibatkan kekacauan di mana-mana. Warga menjadi panik, melakukan panic buying, kemudian beberapa melakukan penjarahan di toko retail. Nah, suasana ini menjadi semakin kacau gitu ketika Alan menuduh bahwa virus fiktif ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Ada sebuah wawancara eksklusif pada stasiun TV dengan Dr. Chipper, Al mengatakan nih bahwa antivirus telah ditemukan, tetapi pemerintah menutupinya. Ia juga mengatakan bahwa beberapa perusahaan penyedia alkes telah berkongkang-koling untuk menyorot kekayaan dari kejadian ini. Meskipun sebenarnya ya antivirus belum benar-benar ditemukan, nah para ahli harus melakukan uji coba lagi nih untuk memastikan bahwa antivirus ini aman untuk manusia.
Kacauan terjadi di mana-mana sampai pada satu adegan Dr. Ali Hextall yang diperankan oleh Jennifer Ehle menyuntikkan sebuah antivirus ke dirinya sendiri untuk mengetahui dosis yang tepat pada manusia. Ia berhasil melakukannya sesegera mungkin vaksin diperbanyak untuk menyelamatkan jutaan umat manusia di dunia. Nah, kemudian untuk film Contagion ini ada banyak sekali kemiripan gitu dengan virus yang kita alami ya baru-baru ini dan sudah familiar tidak asing di telinga kita, yaitu virus COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini. Mungkin dari gejala yang dialami, kemudian untuk penyebarannya kurang lebih itu sama ya teman-teman dengan wabah yang kita hadapi gitu pada akhir-akhir ini. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya pada film Contagion ini, kematiannya mencapai 25 sampai 30%, sedangkan pada COVID-19 ini diperkirakan 1,8 hingga 3,4%. Nah, mungkin kalau ada perbedaan lagi di akhir cerita ini, di sini diceritakan gitu awal mula virus ini gitu. Nah, itu diawali oleh kelelawar yang terinfeksi, kemudian jatuhkan pisang yang dimakannya ke kandang babi disembeli oleh seorang chef di Hong Kong, kemudian lalu setelah itu bersalaman dengan Dead Apple. Sebenarnya awal mula munculnya virus ini juga kurang lebih tidak sama ya dengan awalnya adanya virus COVID-19 ini. Waktu itu dikabarkan bahwa virus ini awalnya dari kelelawar gitu yang ada di Wuhan gitu. Nah, kemudian kelelawar itu menyebarkan virus di Wuhan dan akhirnya dari Wuhan ini juga menyebar hingga sekarang di seluruh dunia seperti itu. Mungkin suatu hal yang bisa saya dapatkan ya, amanat yang saya dapatkan dalam film ini, dan khususnya untuk yang kita hadapi juga virus COVID-19 ini. Nah, mungkin hal yang bisa saya dapatkan yaitu mengenai kan di film ini menceritakan kalau dalam film Contagion ini manusia mengganggu habitat gitu. Dari manusia mengganggu habitat dari kelelawar. Nah, mungkin yang bisa saya ambil itu harapannya ya, karena manusia mendominasi makhluk yang ada di bumi ini juga, dan rata-rata yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem di alam ini juga dari manusianya sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi harapannya ya, karena kita juga melihat dari film Contagion ini dan wabah yang sedang kita jalani saat ini, nah mungkin harapannya dari kita sebagai manusia, nah itu kita tetap menjaga gitu keseimbangan alam agar tetap terkendali kayak gitu. Dan tidak untuk sekarang saja gitu. Masa kita harus ditegur dengan wabah seperti ini baru aware gitu. Mungkin juga harapannya dengan adanya wabah ini juga kita lebih aware lagi, lebih menjaga alam agar ya kita selalu menghormati satu sama lain gitu. Kita sayang ke alam, kemudian alam tentram. Nah itu suatu yang mungkin wajib gitu harus kita jalankan untuk depannya. Seperti itu. Dan mungkin semoga virus yang kita hadapi sekarang juga semoga lekas pulih dan segera normal seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya semoga dari review yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.